pendengar Komshow, balik lagi bersama aku Shana Yunda dan partner aku yaitu Aldina Ramdhani yang biasa dipanggil Joko. Halo, pada ingat aku kan? Hari ini kita bakal ngebahas isu-isu komunikasi nih. Kayak biasa, santai, tapi tetap serius loh ya. Oke, jadi topik kita kali ini, Jok, menarik banget. Kita akan bahas peran media sebagai agen perubahan dan kontrol sosial lewat contoh nyata dari program pemerintah yang sekarang banyak dibicarakan oleh netizen-netizen Indonesia, yaitu makanan bergizi gratis atau yang disingkat MBG. Oh iya nih, kalau nggak salah emang sebenarnya itu program sederhana tapi emang banyak banget masalahnya ya kalau nggak salah ya. Means-nya tuh harusnya positif, tapi kayak banyak dapat asumsi-asumsi dari masyarakat Indonesia karena isu-isu yang kayak berlewatan di media sosial. Mungkin dari masalah ini kita bisa tahu juga ya bagaimana sebuah media tuh membangun sebuah persepsi publik ya kurang lebihnya lah ya. Bisa itu. Nah benar banget nih Dino. Dan untuk bahas itu lebih dalam, kita udah kedatangan narasumber yang sangat amat menginspirasi dan akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita tentang peran media dalam dinamika sosial seperti yang kita akan bahas ini, yaitu isu topik MBG, yaitu ada Miss Ika. Halo. Kita kenal Miss Ika ini dari dosen etnografi, guys. Dan Miss Ika ini sangat amat baik dan humble banget jadi dosen. Wow. Alhamdulillah. Jadi mungkin Miss Ika bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada netizen-netizen yang akan menonton ini. Oke, sebelumnya terima kasih Shahna, Mas Joko. Kalau Joko cocoknya dengan Mas ya? Mas Joko biasanya. Terima kasih Mas Joko, makasih Shahna. Sama-sama Miss. Untuk undangannya juga, feel honored ya untuk ngobrol di sini. Walaupun saya juga bingung ngomongin MBG, dapat MBG enggak gitu. Cuma dengar beritanya aja gitu. Bermasalah tuh orang-orang yang biasa masih sekolah, tapi kita orang tua juga kan, kita yang keluar duit apa-apa kita juga pusing ya sama MBG gitu loh. Iya, ya untung nggak untungnya sih sekolah anak saya nggak dapat MBG. Nggak dapat. Gitu. Swasta nggak dapat lah, nggak Oh, boleh. Oh iya Benar, sih, iya swasta ya. Gitu. Zaman saya dulu mungkin sekolah jarang swasta ya, negeri semua kan. Negeri. Iya, kebanyakan. tapi mungkin swastanya banyak. Iya, dan mungkin karena orang tua juga lebih memilih tentang knowledge-nya di sekolah swasta lebih oke nggak sih Miss dari pemilihan? Banyak hal lah, plus minus lah. Salah satunya di luar zonasi, itu sih masalahnya. Oh iya, ya nggak zonasi. kena. Oke. Swasta nggak kena zonasi. Kebuang ya, emang biasanya emang nih pemerintah harus diubah nih kayaknya nih. Sekarang kita ngomongin MBG. Oke, kita boleh lanjut langsung ke pertanyaan pertama ya. Ini kita emang akan mendasar ke MBG Miss, cuman kita bakalan fokus ke medianya dulu. Sebenarnya menurut Miss tuh apa arti media sebagai agen perubahan sosial gitu loh? Agent of change ya. Iya. Jadi kalau misalnya media itu sebenarnya kan udah namanya sosial media ya, udah bukan sebagai media informasi gitu ya. Kalau zaman dulu kan kita namanya media konvensional itu sebenarnya jenis medianya apa sih? Media cetak, TV dan seterusnya. Tapi kalau kita ngomongin media di era digital, dia tidak hanya sebagai jenis medianya saja atau sebagai channel, tapi juga dia sebuah sosok yang sangat aktif untuk bisa menentukan opini sebetulnya, membentuk opini, bahkan kadang-kadang tindakan masyarakat pun juga kita bisa terpengaruh oleh apa yang ada di media, gitu ya. Ada sosmed, gitu ya, berita-berita .com online, gitu ya, ada konten kreatif. Banyak masyarakat jadi terinspirasi untuk melakukan banyak sekali perubahan cara berpikir gitu ya, atau misalnya bahkan gaya hidup gitu. Itu juga sangat dipengaruhi sekali oleh yang namanya media. Jadi dia punya agentnya tidak hanya single agent tapi dia double agent juga. Ya, perannya dia peran ganda, menginformasikan sekaligus juga bisa memobilisasi. Ya kan, sekarang kalau misalnya kemarin dengar ada demo dengan segala macam, mungkin tidak melulu melalui WA yang sifatnya personal, tapi juga lewat media-media ajakan-ajakan gitu ya, baik ajakan demo, ajakan yang lain gitu ya, ajakan untuk yuk ikut serta di sini, itu kan juga tujuannya mobilisasi ya. Mobilisasi kan tidak harus semuanya bentuknya negatif gitu. Kayak gitu sih, dia jadi berfungsi ganda. Berarti dari media itu sempat ada perubahan ya di masa kini gitu, yang dulunya mungkin hanya media tuh kerjanya hanya memberi informasi, sekarang tuh malah menjadi sebuah role model gambaran bagaimana sosial tuh berjalan gitu ya. Betul, karena kan masalah distribusinya juga. Kalau dulu bayangin
media konvensional. Yang paling cepat tuh apa sih? TV sama radio. Iya, betul. Ya kan? Iya. Tapi kan TV pun juga dia jarang sekali sesuatu yang sifatnya live. Ya. Nah, sementara kalau sekarang itu kan kita berpacu dengan waktu ya, bukan dengan melodi ya. Iya. Iya, Dulu benar. duluan Jadi banget siapa saya. yang upload? Ya dulu juga kita Berpacu dengan waktu Iya. gitu. Kalau yang sekarang paling yang apa ya? Kalau zaman dulu apa? Yang kalian ingat media yang very up to date itu program apa gitu, ingat nggak? paling TV sih. TV. Ada program tertentu nggak? Global paling Dulu Iya. saya nontonnya kartun. Iya, Jadi sama nggak sih. ngerti. Itu juga recorded ya. Iya, dan atau DVD dulu kan, Iya, Miss. itu Dan juga sudah Iya, recorded gitu iya. kan. Dulu misalnya ada Dunia Dalam Berita, atau kalau misalnya kalian lihat CNN tuh ada breaking news dan iya, segala macam. pagi-pagi itu Betul, ya. tapi kan dia tetap aja sifatnya dia ada delay. Mm-mm, Gitu. Sementara delay. kan kalau misalnya sekarang sosial media itu dia live, bisa ada di situ saat itu juga. Dan yang jadi pemberi informasi bukan hanya what so called wartawan. Semua yang namanya netizen journalism itu kan juga tumbuh gara-gara ada sosial media juga. Gitu, dia bisa melaporkan apapun, kapanpun dan siapapun. Iya Kayak sih. gitu ya. Jadi masalah time sebenarnya sekarang. Iya sih, emang media juga kita lihat-lihat sendiri tuh udah bisa kayak kita pilah-pilah gitu loh. Dulu kan kita TV, kita radio, betul, ya kita betul. denger apa yang Dan dikasih sebagai gitu. jadi sebagai kontrol kehidupan ya, Miss ya. Jadi apapun kita sekarang dikontrol, dipengaruhi paling besar tuh dari sosial media. Apa yang Dipengaruhi kita tepatnya, betul. Iya, apa yang kita baca, apa yang kita saksikan, apa yang kita dengar, semuanya tuh dari sosial media, entah itu benar atau tidak ya. Nah, Miss. itu masalah cepat kan juga jadi Iya. artinya masalah ngevalidasinya yang kayaknya nggak ada waktunya gitu ya. Apalagi banyak oknum-oknum yang sekarang tuh menyalahgunakan, dapat berita apa langsung disiarkan padahal itu belum tentu ada bukti nyatanya Betul, gitu. betul. Oke, nah sekarang kan karena media itu sebenarnya dia harus yang paling duluan kalau udah ngomongin sosmed ya, jadi dia harus be fast. Tapi mungkin nggak banyak sekarang yang be right. Jadi sekarang cuma be fast aja, be right-nya yang kadang-kadang ketinggalan. Gitu. Bener apa enggak? Gimana? Iya, Ya, itu. tantangannya sih itu. Nah, clickbait ya. Ya, dan Ya, akhir-akhirnya itu juga. ada peributan antara oknum A, oknum B dan oknum C. Jadi Iya. itu perebutan di media sosial tuh lumayan cukup berisik ya, gitu. Untuk kita yang nggak bisa menyaring itu cukup bahaya harusnya, Miss. Nah, Iya. tapi ini nih lanjut nih sama pertanyaan, nyambung nih sama pertanyaan selanjutnya nih, Apa Miss. tuh, Jok? Jadi kan kita tahu nih, apapun berita yang paling deket tuh sekarang tuh kebijakan pemerintah deh. Kan itu kan sedikit ada kebijakan, maaf loh ya, etanol naik sedikit, viral, ini viral. Sebenarnya tantangan terbesar media tuh apa sih dalam kayak memberikan informasi yang akurat tapi juga cepat gitu loh dalam masa-masa sekarang? Tantangannya ya banyak sebenarnya tantangannya ya. Salah satunya adalah validasi. Gitu kan. Dia kan dia semua orang tuh butuh yang cepat. Tapi pada saat yang bersamaan orang juga butuh benar. Ya. Tantangannya adalah bagaimana dia bisa mendapatkan akses atau definisi tentang kebenaran itu sendiri. Misalnya kayak tadi masalah etanol. Kita kan sekarang nggak bisa bilang bahwa orang yang kita percaya itu adalah orang misalnya yang punya kedudukan, gitu ya. Atau kebenaran itu juga bisa dilihat dari berbagai angle. Ya, bisa kata Bapak A etanol 10% itu benar. Karena dia punya point of view yang berbeda. Kata yang lain itu salah besar dengan segala macam evidence yang dia punya. Ya, challenge-nya adalah bagaimana media itu juga dia harus melihatnya dari sisi yang netral untuk validasi itu. Apakah dia bukan berarti dia harus ke kiri atau ke kanan ya, skew ke pemerintah ataupun skew ke tempat yang lain, tapi dia benar-benar harus punya pandangan yang independen terkait hal itu. Gitu. Oke. Etanol betul untuk di case apa? Ya, etanol bisa jadi kurang tepat untuk di case apa. Jadi masyarakat dibiarkan untuk memberikan satu penilaian, tapi dia harus ngasih faktanya dari beberapa sisi, gitu. Karena kan nggak semua nggak dibilang bahwa etanol itu 100% jelek kan? Iya, Jadi kayak fungsi media di saat emang ada hal-hal seperti ini adalah gimana caranya dia membuka hal ini senetral mungkin. Betul, apapun itu, gitu ya. Emang ya berarti ya media itu nggak bisa kayak, tapi kita banyak juga ngelihat media tuh kadang tuh kelihatannya tuh suatu hal yang dibuka tuh emang sengaja memojokkan suatu pihak gak sih di zaman sekarang tuh? Ya itu karena
yang diperlukan sama dia kecepatannya itu. Ah. Jadi kadang-kadang yang balik lagi yang cepat apa sih? Iya. Gitu ya. Judul yang kira-kira menarik apa sih? Kadang-kadang judul sama isi nggak nyambung. Iya, Gitu kan, iya yang sih. si clickbait Kadang-kadang tadi. gitu Iya, sih. Jadi itu gitu. membuat asumsi yang Ya. jelek juga. Betul. Jadi kadang-kadang juga saya mikir bedanya nanti si media tertentu atau wartawan tertentu tuh sama buzzer jadi bedanya apa gitu ya. Iya, jadi kayak sama iya aja. sih. Kalau wartawan Hampir mirip profesi, ya, kalau iya. buzzer kan kadang keisengan aja kan, Miss. Betul. Tapi ngebuat konflik jadinya. Betul. Jadi kan jadi tipis ya. Iya. Kadang-kadang kita Betul. gini, ini sebenarnya dia yang ngomong dia wartawan berfungsi sebagai buzzer Iya, atau Buzzer punya ada pekerjaan wartawan aslinya gitu lah. Dan bahkan buzzer tuh bisa orang lebih percaya buzzer dibanding wartawan. Padahal wartawan yang punya bukti, tapi kebanyakan netizen-netizen itu lebih percaya dengan buzzer. Ya for certain case mungkin iya gitu. Tapi tergantung juga kan tadi balik lagi bagaimana media itu bisa mendapatkan trust dari masyarakat. Oke. Gitu. Ya, Ya kan? ini aku tertarik nih nanya nih. Oke. Sebenarnya gini, kita kan udah tahu semua hal yang ada di media, MBG, kekurangan kelebihan. Kita tahu sendiri media Indonesia tuh mungkin banyak kekurangan kan. Tapi gini, ini satu harapan aja, mungkin pertanyaan lah. Menurut Miss, gimana sih langkah terbaik media tuh agar bisa tetap menjadi jembatan yang baik antara masyarakat dan juga pemerintah gitu loh. Karena kita lihat sendiri tuh emang udah agak tremble ya, agak crack ya Iya. gitu ya. Jadi antara tiga sama- masyarakat, media dan pemerintah itu bagaimana kita tuh bisa saling menjembatani. Heeh. Kan kita udah ada crack nih. Mungkin media bisa ngebantu gitu kan. Iya, karena sebenarnya sekarang itu media itu bukan hanya penyampai berita, tapi dia itu penjaga akal sehat publik sebetulnya. Oh, wah, Kalau iya kalian iya baca, iya, iya. kalian bisa gila karena baca berita, Iya. kalian bisa sehat karena baca berita. Iya, betul kan? Iya sih. Tergantung kalian bacanya apa. Jadi sebenarnya mereka harusnya satu fungsinya berfungsi sebagai penjaga akal sehat publik juga. Nah, sebenarnya yang tetap harus dijaga adalah niat. Semua berawal dari niat. Apapun itu kan, dari hal kecil kalian makan baca niat, berdoa, Iya. mau tidur, mau apa, segala macam. Semua awal dari niat. Kalau misalnya memang media punya niatnya adalah meluruskan, ya mungkin memang they have to work harder untuk itu gitu ya. Dan satu hal lagi juga yang penting adalah integritas dan empati. Ya kalau misalnya mereka cuma ngejar tayang cepat, lama-lama kan integritas mereka juga akan terkikis, akan habis. Iya, betul. Gitu. Tapi ya kalau kita tidak hidup di dunia yang ideal ya, di mana mereka cuma perlu cepat tapi mereka tidak perlu benar. Nah, jadi yang balik Kebanyakan lagi, seperti itu. betul, balik lagi adalah mereka harus kembali kepada niat mereka sebagai penjaga akal sehat. Mereka harus mempunyai integritas yang tinggi dan juga mereka harus punya empati yang tinggi. Gitu, empati kepada pun, empati kepada pejabat mungkin juga harus ada ya mungkin. Harusnya lebih ke pejabat, empati Sebenarnya- kepada masyarakat ya, Miss ya. Sebenarnya semuanya harusnya semuanya Harusnya ada. saling melingkari, saling ada. berpegangan. Dan Tapi posisi yang ininya lebih kepada pejabat yang ngemis-ngemis empati jatuhnya. Nah, itu Gitu. sih. Karena ada yang tidak berjalan seharusnya lah Nah, gitu intinya. Ya, kurang lebih itu tadi ya soal media sebagai Peran agent sosial, agent peran media of sebagai change. kontrol perubahan, Iya. kontrol sosial. Ternyata kita gitu. juga tahu ya media tuh bukan cuman sebuah, kalau dulu kita tahu media tuh cuman tempat buat ya media TV, media apa gitu cuman buat ngasih informasi. Sekarang tuh ternyata mereka tuh punya posisi strategis di mana emang menjaga apa ya, keseimbangan sama kekuasaan buat pemerintah gitu loh. Kita bisa lihat sendiri kan kayak kemarin yang apa kan yang gitu-gitu kan. Oh iya. Itu kan ngaruh banget dan semua itu nggak akan terjadi, hal-hal kemarin itu nggak akan jadi kalau media tidak menginformasikan gitu loh kan. Betul. Kasarannya. Betul. Kurang lebih seperti itu ya. Iya. Dan mungkin perkembangan digitalisasi juga, jadi banyak buzzer-buzzer, banyak media-media. Anak abah gitu gitu. Nah, Aduh. itulah yang biasanya tuh di hate sebenarnya, Emang sih. ya kan? Tapi ya nggak akan habis-habisnya ya kalau kita membicarakan. Iya, kayaknya bisa sampai sore nih kalau kita bahas. Indonesia Nggak mungkin tercinta ini ya. yang Tapi, terlalu iya. banyak konflik dan isu semakin kesini ya. Iya. Semakin kesini semakin kesana ya. Nah itu. Dan mungkin pembicaraan ini bisa sampai besok gitu kan. Dan ini diupload sampai ke telinga pemerintah kali ya. Ya. Saya orang Jawa, saya nggak tahu apa-apa gitu. Saya Jawa Kronwon, bagian- lo salah. Jawa bagian Indonesia, Jok. Aku diam. Oh, Saya gitu. Aku diam biar masuk surga. Amin, amin.
Amin. Kurang lebihnya seperti itu ya. Tapi ya Iya. kita berharap aja mungkin dari informasi dari Miss tadi, dari bagaimana sesi tanya jawab kita tuh bisa ngebuka pandangan orang soal media ini gitu loh. Karena kan kita tahu Amin. sendiri mungkin banyak orang yang belum tahu media tuh Iya. sepenting ini gitu loh sekarang. Dan tuh. mungkin ketika nanti ini diupload banyak orang-orang yang pikirannya jadi terbuka, asumsinya juga jadi berbeda gitu, dan mungkin mempertimbangkan asumsi sebelumnya dan asumsi yang sekarang. Nah, Gitu. kurang lebih seperti itu. Terima kasih ya Miss Ika untuk Sama-sama. waktu jenengan. Iya. Sama-sama Mas Dan- Joko. Sama-sama Desyahna. Informasinya sangat-sangat mengagetkan, Dan asik. membuat kita memiliki insight yang lebih gitu kan. Yang tadinya kita nggak tahu karena Gen Z minim literasi ya. Ih, kurang lebih. Udah jangan buka kartu as dong ya. Kartu as Jangan dong. membawa geng. Soalnya Aduh. Miss Ika biasa harus tahu. Ya, ya, nggak Mahasiswa salah sih. sekarang minim literasi, Eh. sangat minim. Di kelas cuma tidur. Ya, pada intinya ya Gen Z juga manusia ya. Kita tidak bisa sempurna, gitu aja. Dosen juga mahasiswa loh. Ya. Dosen juga manusia Juga loh. manusia ya. Kita semua. Dosen pernah jadi mahasiswa lebih. Ya, Pernah jadi mahasiswa pernah jadi juga. mahasiswa Binder juga. dan Dep. Gitu. Oke, sekian dari kami ya. Dan Next. untuk mendengar Komshow jangan lupa untuk tetap berpikir kritis dan cerdas untuk memilih berita yang di-upload di buzzer di media-media gitu. Iya. Harus pintar menyaring. Hati-hati, disaring dikit. Kita aja dah. Oke, sekian. Tabayun. Tabayun tuh, tabayun tuh. Tabayun, ingat kata Misi Kak. Tabayun. Miss Dede. Oh, Ustadz Dede. Ustadz Dede. Ustazah. Ustadz Dede yang mana ya? Lupa aku. Oh ya. Yang pakai jilbab. Yang Udah. kayak gini. Oh ya, tahu. Aduh, udah lama banget gak lihat TV soalnya. Aduh. Aduh, Jo. Ya, terima kasih sekian dari kami. Next time kangen sama aku loh ya. Aku ntar soalnya kangen sama kalian. Bye bye. Bye bye guys.